Sekarang 5 dasar dari Freemasonry Prancis sama: nasionalisme, sosialisme, demokrasi, humanisme, teologi kultural. Sama Ya kan? Prancis juga pakai. Ya mirip-mirip lah walaupun nggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Jadi Pancasila mirip banget dengan 5 pancadasar atau bisa juga dibilang kanun Yahudi yang ada dalam kitab Talmud. Itu tuh mirip banget, bahkan nggak ada bedanya sama sekali dari konteksnya. Cuman berbeda sedikit bahasanya. Pun bahasanya hampir mirip dan urutannya pun hampir mirip. Miripnya tuh 90% lah, 80%. Jadi mari kita bandingkan antara Pancasila dan pancadasar Yahudi atau kanun Yahudi yang berada di kitab Talmud. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat di sini Pancasila bahasanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kanun pertama Yahudi juga ketuhanan yang Maha Esa. Cuman mungkin harus menggunakan dengan bahasa Israel. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya seperti ini: ketuhanan yang Maha Esa. Mirip banget. Dan kemudian ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini mirip banget dengan pancadasar ketiga atau kanun ketiga Yahudi yang ada di kitab Talmud, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bagi rakyat Yahudi. Jadi sama banget, yang kedua dan ketiga cuma beda urutan. Dan kemudian ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Kemudian bisa kita lihat juga di kitab Talmud Yahudi, sila ketiganya atau bisa kita bilang kanun yang ketiga, tanah air dan satu bangsa Yahudi. Ini tidak beda sama sekali ya, cuman beda tempat penggunaan dan juga beda urutan. Dan kemudian ada sila keempat bisa kita lihat di sini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita bisa lihat di kitab Talmud, dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi dua ini gak ada bedanya, cuman di sini bahasanya itu beda, cuma beda bahasa tapi sama-sama menuju ke situ, yaitu suara terbanyak. Di sini masih suara terbanyak, sedangkan di sini masih suara rakyat. Sedangkan tidak dibuktikan lagi bahwa rakyat itu adalah manusia terbanyak di suatu negeri. Kemudian ada sila kelima. Sila kelima Indonesia itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sila kelima Yahudi ya, itu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut gue ini tuh sama banget, mirip banget, bahkan miripnya bisa bilang 85% mirip. Juga nggak tahu Soekarno dan orang-orang lain yang membangun negeri ini dan membangun Pancasila itu tuh benar-benar ngambil di kitab Talmud atau ya memang kebetulan aja sama. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ini sama atau cuma kebetulan aja mirip atau memang benar-benar diambil dari kitab Talmud? Cocok logi mas ini mas ya. Ini kan cocok logi aja. Cocok logi. Cocok-cocokkan. Padahal ya nggak sama. Masa yang buat akan mengacu kepada si Wahyudi ya nggak mungkin lah mas. Gini loh, ini pertama Anda mengatakan Homs Konun. Homs Konun sendiri itu dari bahasa apa? Homs Konun kayaknya bahasa Arab deh bos ya, bukan bahasa Ibrani. Homs dari kata Homs. Ya, Homs Konun, Konun kan undang-undang. Konun iya, Konun itu makanya ini kan bahasa Arab kan, walaupun ada kemiripan juga kadang Arab dan Ibrani itu. Cuma Homs Konun ya mirip Arab sebenarnya ya. Oke. 90% Arab Homs Konun. Ini yang dimaksud apa? Homs Konun ini undang-undang negara apa undang-undang agama? Gitu, bos. Katanya dia mirip di Talmud katanya, bos. Yang kita ketahui kitab suci Mbah Yudi ini bukan hanya Talmud, mungkin disingkat Tanakh ya. Ada Talmud, ada Chenuim, ada Nevi'im itu teman-teman ya. Oh, kita pergi ke lambangnya dulu. Tadi lambang burung itu lambang apa? Milik Mbah Yudi itu. Lambang apa? Lambang kenegaraan atau lambang apa? Kalau Anda ingin nyari lambang burung di tempat daerah, banyak negara-negara atau daerah-daerah itu atau melambangkan atau burung. Iya, kerajaan-kerajaan itu yang pakai burung itu banyak lambangnya. Soalnya burung itu lambang kebebasan dan ketinggian kan gitu bos ya. Banyak. Itu impian semua orang bisa terbang di angkasa itu. Bahkan lambang pesawat juga pakai burung kan, harusnya gitu bos ya. Rata-rata kan gitu bos. Iya. Lambang pesawat, lambang burung kan begitu. Oke, ini kan cocok logi yang terlalu katrok teman-teman ya. Ini sudah jadul, ini cocok logi kayak ini jadul. Mulai zaman dulu ya kan, yang salib-salib, wah ini mirip salib nih, ini mirip salib, akhirnya apa, jemuran, yang jemuran mirip salib.
Akhirnya bentuk keranjang kurungan ayam mirip juga dengan bendera si rewel. Ini cocok logi jadul zaman dulu, zaman masih FB teman-teman ya, zaman orang-orang milenial ini ya, bapak-bapak FB ini. Cocok logi kayak ini dulu laku dulu, kalau sekarang mah enggak ya. enggak laku cocok logi kayak gini. Soalnya pertama lambang burung, kalau Garuda ini lambang negara emang bos, Garuda bos ya. Tadi itu lah burung apa? Burung Terus hitam warnanya bos. nggak tahu keemasan tadi. Tadi burung apa? Gitu loh namanya. Kemudian mengenai dasar negara ini, kita kan pakai dasar negara. Kalau Hamus Konun dasar apa? Dasar agama apa dasar negara? Kan begitu. Kalau dasar negara, ya berarti gagal Anda. Soalnya Indonesia merdeka tahun 45. Nah, Yudi Srewel merdeka negaranya terbentuk tahun 48. Sudah gagal paham Anda. Kan begitu, Bos. Berarti Ya, lebih dulu duluan sini. kita. Ya, makanya lebih dulu sini, kan begitu. Kemudian jika Pak Karno ini menyadur dari Hamus Konun itu, Bos ya. Ini mau nyadur dari mana Pak Karno ini? Oh, belum jadi San. Wong apa? Negara si rewel belum ada, kok mau nyadur? Kan begitu. Bos ya, sudah nggak masuk akal. Oh, itu bukan. Ini Hamus Konun ini bukan dasar negara, tapi dasar agama. Itu tambah salah Nah, dasar agama, oke, dasar agama. Memang ada itu dasar agama katanya di Talmud, Bos. Berarti dasar agama bukan dasar negara, gitu, Bos. Sekarang jika dasar agama, berapa banyak negara-negara di dunia yang pakai panca konun, Hamus Konun? Berapa negara? Anda harus teliti juga, begitu loh, Bos ya. Anda harus teliti. Kemudian isi yang terlihat mirip itu isinya bertentangan enggak dengan Al-Quran, kan begitu, Bos? Nah, jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka ya tidak apa-apa kita pakai, selama tidak bertentangan iyalah. dengan Al-Quran. Itu jika gara-gara dari Mbah Yudi kita tolak, maka kita juga menolak Allah nanti. Tuhan mereka juga Allah, Bos. iya. Ada bagaimana? Wah, ini Nabi Muhammad ini bagaimana ini? Ini menyadur Tuhannya Pak Mbah Yudi ini nggak boleh. Ya nggak bisa begitu, Bos ya, Bos ya. Berarti Nggak kalau bisa sama juga. berarti bertentangan dengan agama. Nah, Anda kan yang penting sama, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan syariat. Ya wajar lah. Memang ajarannya sama, Bos. Ya. Intinya kan antara Mbah Yudi, Nasrani dan Islam ini sama, satu rumpun. Dari Abrahamik, kan begitu, wajar. Banyak kesamaan tuh wajar. Sama dengan keadilan sosial, semuanya kan secara seluruh agama yang berkeinginan untuk berkeadilan sosial, kemakmuran, ya kan. Kan sudah banyak itu di share ya kan di medsos bahwasanya dalil-dalil Pancasila itu dari Al-Quran sudah disebutkan semua. Jadi tidak ada di sini, tidak ada cocok logi aneh kayak Anda itu. Kalau kebetulan memang kayak gitu, ya berarti memang kebetulan, kan itu, Bos ya. Dan banyak negara-negara yang memakai Hamus Konun ini, dasar yang 5, dasar negara 5 itu banyak, dan rata-rata mirip juga sama. Karena emang di otak manusia itu emang nggak luput dari 5 itu, kan begitu, Bos ya. Oke, kita cek ini, Bos ya, Hamus Konun 5 sila atau Pancasila. Ini Hamus Konun: monoteis, nasionalisme, humanisme, demokrasi, sosialisme, ya kan? Intinya di situ, intinya itu. Sekarang 5 dasar dari Freemasonry Prancis sama: nasionalisme, sosialisme, demokrasi, humanisme, teologi kultural. Sama, ya kan? Prancis juga pakai. Ya mirip-mirip lah, walaupun nggak sama. Kalau dalam Freemasonry Italia, di Italia, ya, 1 nasionalisme, trinitas, humanitas, sosialisme, dan demokrasi. Loh, Ya, urut-urutannya saja, ya kan? hanya urutannya saja. Kemudian Freemasonry Palestina juga sama: 1 nasionalisme, monoteisme, humanisme, sosialisme, 5 demokrasi. Kan begitu, Bos ya? Ini untuk Yang di Palestina. Ya, Freemasonry Palestina. Sama, mirip-mirip. Ya mirip-mirip, cuma di sini nasionalisme nomor 1. Ya, bukan ketuhanan.
Kalau Nehru, Jawaharlal Nehru juga sama. Dia punya 5 juga: nasionalisme, humanisme, demokrasi, religius, dan sosialisme. Loh. Intinya gitu-gitu aja. Kemudian di mana San Minchu, Cina ini bos ya. Cina. San Minchu, 1 dari Sun Yat-sen, 1 Minchu, 2 Minchuan, 3 Minsheng, kemudian 4 nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Loh, mirip sama. Mirip sama, walaupun tapi nggak ngerti ya artinya itu ya, Minchu itu ya. Kemudian ini 5 asas dari Muhammad Yamin. Oh, Yamin. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Loh. Kemudian dengan 5 asas dari Supomo: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Bos ya. Kemudian 5 asas dari Soekarno: nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, sosialisme, ketuhanan. Begitu, teman-teman. Jadi hal-hal semacam ini tidak perlu kita ributkan dari dulu ini. Dari dulu, pokoknya apapun sudah dicurigai Mbah Yudi Syurawel. Soalnya ini isu yang memang jajanan yang sangat renyah bos di masyarakat bos, gitu bos. Jika mengisukan suatu kejadian atau suatu analisa diarahkan ke Syurawel atau Mbah Yudi, itu renyah itu, gitu loh bos. Renyah. Apalagi sebuah negara, wah itu sangat renyah sekali teman-teman ya. Suatu negara yang kontroversi. Jadi hal ini hanya cocok logi, dan cocok logi itu bukan ilmiah sama sekali bos ya. Dia tidak ada premis yang kita dapat dari situ. Kalau dari cocok logi hanya praduga-praduga cocok logi hanya akan menghasilkan asumsi yang berkepanjangan ya kan, buat si dia sendiri. Kalau kita mah enggak, apa yang cocok logi diturutin terus ya. Terus ngapain di konten bang? Ya biar tahu gitu loh bahwasanya hal ini cocok logi, nggak perlu dianggap serius ya. Buat bercanda-bercandaan aja bos ya. Mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berbijak lagi dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.